Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo ibu-ibu, bagaimana ibu punya kabar hari ini? Ini merupakan pertemuan ketiga Katong. Di sini Katong akan membahas tentang tanda-tanda persalinan dan persiapan persalinan nantinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja tanda-tanda persalinan. Di sini tanda-tanda persalinan yang pertama itu tumpung air ketuban itu pecah pada waktunya. Kemudian ketemu tuh sering buang air kecil, ketemu pemporo itu mulai sakit secara beraturan, ketemu pembayi itu sudah terasa kayak ada di bawah panggul, dan ketemu pempunggung itu susaki dan kram. Kemudian keluar lendir bercampur darah, dan ketemu mengalami susah tidur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa saja yang harus ibu-ibu persiapkan menjelang persalinan nanti. Yang pertama, kita harus tanyakan pada bidan dan dokter kapan perkiraan kita bersalin. Kemudian, kita dan suami dan keluarga itu harus mendampingi saat kita melakukan pemeriksaan kehamilan. Yang ketiga, kita mempersiapkan kita punya tabungan atau dana cadangan untuk biaya kita persalinan dan biaya lain-lainnya. Selanjutnya kita juga harus persiapkan kita punya kartu jaminan kesehatan nasional. Untuk memperoleh kartu JKN itu kita harus daftarkan diri ke kantor BPJS Kesehatan setempat atau kita bisa tanyakan ke petugas kesehatan. Selanjutnya ketun juga harus merencanakan itu ketun melahirkan itu ditolong oleh dokter atau bidan di fasilitas kesehatan. Ketun juga menyiapkan ketun KTP, KK, dan surat-surat lainnya dan keperluan lainnya untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Di sini juga ketun harus mempersiapkan satu orang yang memiliki golongan darah yang sama dengan ketun yang bersedia menjadi pendonor jika ketun perlukan. Di sini juga ketong dengan suami, keluarga, dan masyarakat harus menyiapkan kendaraan bila sewaktu-waktu ketong akan perlukan. Juga ketong pastikan ibu dan keluarga itu harus menyepakati amanat persalinan dalam stiker P4K dan sudah ditempelkan di ketong depan rumah. Ketong juga setelah bersalin nanti ketong harus merencanakan ikut KB setelah bersalin dan kita harus tanyakan ke petugas kesehatan tentang cara ber-KB. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja persiapan persalinan pada saat masa pandemi COVID. Jadi yang pertama itu proteksi diri, di mana kita harus lindungi diri untuk mengurangi risiko tertular virus corona. Penting bagi ibu-ibu dong yang hamil untuk mengambil tindakan pencegahan ini. Antara lain itu kita hindari kontak dengan siapapun yang memiliki gejala tertular virus corona. Dan kalau bisa kita bekerja itu di rumah saja. Dan kita hindari itu menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Dan kita juga tidak boleh melakukan pertemuan besar dan kecil di ruangan yang tertutup. Kita batasi pertemuan fisik dengan teman dan keluarga. Kita bisa hubungi bidan atau dokter kandungan dengan layanan secara online atau menggunakan telepon. Kita selalu menggunakan masker dimanapun kita berada, terutama keluar rumah, dan sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih. Yang kedua juga kita harus mempertimbangkan tempat kita melahirkan, bisa di rumah dan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua itu puskesmas, yang ketiga klinik bersalin, dan yang keempat itu bisa di rumah sakit. Yang ketiga itu kita memilih metode persalinan, di mana nanti kita bersalin itu bisa secara normal dan bisa juga secara sesar atau secara operasi. Yang keempat itu bumil itu dapat ditemani oleh pendamping saat kita melahirkan, bisa oleh suami atau keluarga. Dan yang kelima itu ibu hamil dapat menyusui bayinya dari penularan COVID
COVID-19 melalui air susu ibu, dan proses menyusui itu belum dapat dibuktikan bahwa secara ilmiah itu akan tertular COVID-19. Katun juga harus tetapkan melakukan protokol kesehatan saat menyusui, termasuk memakai masker dan mencuci tangan baik sebelum dan sesudah Katun melakukan kontak dengan Katun punya anak. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Ibu-Ibu Dong dan Oke, tadi Katun sudah pelajari tentang deteksi dini komplikasi kehamilan. Semoga kedepannya ibu-ibu dong bisa mengenal atau bisa mendeteksi dini komplikasi kehamilan dan bagaimana cara penanganannya. Dan ibu-ibu juga harus rutin untuk melakukan pemeriksaan kehamilan di puskesmas dan di rumah sakit terdekat agar ibu-ibu dong bisa tahu kondisi dan kesehatan ibu dan bayi selama kehamilan. Semoga apa yang Katun bahas hari ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu dong. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk Katun semua.